Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari kelas 1 DPGSD semester 2. Saya Tessa Salsabila Santana bersama dua orang rekan saya, yaitu Regina dan Intan Permatasari. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan dalam ilmu dan praktik pendidikan. Materi yang pertama mengenai pengertian psikologi dan pengertian pendidikan itu sendiri akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama, apa sih psikologi itu? Menurut Wikipedia, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Adapun pengertian psikologi menurut para ahli diantaranya menurut Bigot dan Konstam tahun 1954 dalam Hendro Juwono tahun 1988. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari jiwa dan kehidupan jiwa. Menurut William James tahun 1980 dalam Atkinson tahun 1980, psikologi ialah ilmu yang mempelajari kehidupan mental dan fenomena psikologisnya seperti perasaan, keinginan, kognitif, persepsi, pikiran, logis, dan sebagainya. Lalu menurut Richard Mayer tahun 1981 dalam Hendro Juwono tahun 1988, psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, proses mental, dan daya ingatan. Sedangkan menurut Morgan, King, dan Robinson tahun 1987 dalam bukunya Introduction to Psychology, psikologi ialah suatu studi ilmiah yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan, di mana penerapannya lebih banyak pada masalah-masalah mental manusia. Lalu yang selanjutnya, apa sih pengertian pendidikan itu? Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli diantaranya menurut Muhyiddin Syah tahun 2010. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu menurut Edgar Dale, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Regina. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan menurut para ahli. Untuk ahli yang pertama ada menurut Whiterington pada tahun 1982. Psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, ada menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 1984. Pengertian psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikolog tentang anak didik dalam situasi pendidikan. Lalu yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2003. Pengertian psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. Yang keempat, ada menurut Tardif dalam Syah tahun 1997 nomor 13, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam berbagai usaha pendidikan. Selanjutnya ada materi tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini ada 11
macam ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Sumadi Suryo Broto pada tahun 1987. Yang pertama, pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses mengajar memberikan dampak secara pengetahuan pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik, baik itu secara inteligasi, kepribadian, karakter, dan sebagainya. Yang kedua ada pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru kepada siswa harus memberikan motivasi respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan yang dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa yang selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran, baik di sekolah oleh pendidik, budaya berupa aturan kedisiplinan, ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Yang keempat ada perkembangan siswa. Guru memperkembangkan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas. Ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru, dan temannya, semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Yang kelima, pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapat proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidik yang telah didapat. Yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Kondisi ruangan dari kebersihan, sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang memadai, kondisi bangku dan tempat duduk, penerangan, dan kondisi tenang dibutuhkan akan membangkitkan minat belajar peserta didik dan juga semangat mengajar guru. Nah, faktor lain yang mempengaruhi belajar berasal dari dalam atau dari siswa, yaitu motivasi, bakat, inteligensi, kemampuan diri, menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Yang ketujuh, ada transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan tentunya menyukai gurunya. Namun jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa yang kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Sikap positif yang diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa seperti yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin. Yang kedelapan, ada proses-proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan berubah sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Selanjutnya yang kesembilan ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa, dan lain sebagainya. Yang ke-10
Ada aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui minat bakat perilaku siswa dari hasil dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ke-11 ada kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik individu maupun secara berkelompok. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan psikologi pendidikan. Nah, tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan ini secara umum adalah untuk pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku atau sikap dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Keempat, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Kelima, membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna. Sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan ini dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program pembelajaran sampai tuntas 100%. Kemudian ada sumbangan psikologi pendidikan terhadap teori dan praktik pendidikan. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumbangan psikologi pendidikan terhadap teori. Sumbangannya berupa, pertama, proses pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, tiap tingkat perkembangan berbeda-beda karakteristiknya. Setiap tingkat perkembangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Yang tentu saja apabila seorang guru telah paham betul bahwa setiap tingkat perkembangan karakteristik anak itu berbeda, maka guru dalam menyelesaikan tugas mendidik dan mengajar akan menyesuaikan diri terhadap anak didiknya. Dengan demikian, pelajaran yang diberikan oleh guru kepada para siswa akan berbeda-beda tiap-tiap tingkatan perkembangan anak. Nah, untuk yang kedua, pemahaman alami aktivitas belajar di dalam kelas. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Psikologi pendidikan memberikan bekal kepada guru mengenai proses pembelajaran secara umum di ruang kelas dan mengembangkan teori yang lebih luas lagi di ruangan kelas. Nah, keberhasilan guru di dalam kelas disebabkan karena guru itu memahami dan mengerti betul tentang karakteristik anak didiknya. Anak didik bukan merupakan benda, tetapi merupakan sebuah objek yang memiliki pemikiran, perasaan, dan kemauan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, siswa dipandang sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dengan demikian, pengetahuan tentang kondisi siswa di dalam kelas mutlak harus dipahami oleh seorang guru. Ketiga, pembelajaran akan bervariasi karena adanya pemahaman perbedaan individual. Psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Di dunia ini tidak ada dua atau lebih individu yang sama. Demikian pula dalam tugas seorang guru dalam menghadapi para siswa di dalam kelas dengan berbagai variasi. Dengan demikian, guru hendaknya memberikan pelayanan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, pemahaman metode mengajar yang efektif digunakan sebagai pendidik dan pengajar. Psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang metode-metode mengajar yang efektif. Psikologi pendidikan memberikan pengetahuan tentang cara mengajar yang tepat dan mengembangkan pola mengajar dengan strategi-strategi baru.
Dengan demikian, seorang guru yang telah memahami pengetahuan psikologi pendidikan akan memahami metode-metode mana yang paling efektif dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Yang kelima, guru mampu memahami problem anak didik dan sebab-sebab timbulnya problem. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami problem anak didik dan sebab-sebab timbulnya problem. Sesungguhnya masalah berbeda-beda dalam mengatasinya, tergantung pada tingkatan umur, latar belakang, sosial ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya dengan memahami problem anak, guru dapat membantu anak dalam mengatasi problem tersebut. Yang keenam, memahami faktor yang menjadi penyebab timbulnya mental tidak sehat dan membantu memecahkannya. Dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dalam psikologi pendidikan, guru akan dapat memahami beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya mental tidak sehat pada anak. Sehingga pada akhirnya guru dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh para siswanya dan mampu mempersiapkan para siswanya sehingga memiliki mental yang sehat. Yang ketujuh, penyusunan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip psikologi. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap-tiap tingkatan umur berbeda tingkat perkembangannya. Pada setiap tingkat perkembangan, materi yang harus diberikan akan berbeda, begitu pula teknik pengajarannya. Yang kedelapan, pengukuran tentang hasil belajar. Dengan pengetahuan tentang psikologi pendidikan, maka guru mampu mendalami hasil belajar siswa. Yang kesembilan, yaitu riset. Psikologi pendidikan menolong di dalam pengembangan alat-alat pengukuran berbagai variabel yang besar pengaruhnya terhadap perilaku siswa-siswa. Guru dapat mengontrol secara langsung dan meramalkan tingkah laku para siswanya berdasarkan hasil riset tersebut. Yang ke-10, bimbingan untuk anak-anak luar biasa. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan terhadap cara memberikan layanan kepada anak-anak luar biasa, baik di atas normal maupun di bawah normal. Pengetahuan psikologi pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang jenius maupun anak yang di bawah normal. Dan yang terakhir atau yang ke-11, pemahaman tentang dinamika kelompok. Dalam psikologi pendidikan dikembangkan pula pengetahuan tentang dinamika kelompok. Seorang guru harus mampu memahami dinamika kelompok siswa di dalam kelas, beserta kegiatan secara total. Karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses belajar dan pembelajaran. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai sumbangan psikologi pendidikan terhadap praktik pendidikan. Sumbangan-sumbangan psikologi pendidikan terhadap praktik pendidikan antara lain, pertama, praktik penanaman aturan dan kedisiplinan. Problem disiplin guru tradisional dalam memecahkan sebuah problem itu menggunakan hukuman badan. Orang sudah tahu bahwa hukuman badan adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan akan menimbulkan reaksi keras dari orang tua. Dengan pengetahuan psikologi pendidikan, sebenarnya tidak harus dengan cara hukuman badan. Pendekatan yang manusiawi memberikan siswa yang bermasalah kesempatan untuk berdialog dengan gurunya. Kedua, penggunaan audiovisual atau alat belajar. Menggunakan audiovisual sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dulu, guru tidak pernah menggunakan alat audiovisual dalam proses pembelajaran. Nah, psikologi pendidikan ini mengembangkan alat berupa audiovisual dalam proses belajar mengajar, sehingga mempermudah proses pembelajaran. Ketiga, pembuatan jadwal pelajaran. Nah, untuk menyusun jadwal pelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan. Tingkat kesukaran mata pelajaran berbeda-beda untuk setiap mata pelajarannya. Nah, agar seluruh materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa, perlu penyusunan jadwal pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat kesukarannya, baik urutannya maupun waktunya. Nah, misal, mata pelajaran matematika ditempatkan di jam pertama agar dapat diterima dengan baik oleh siswa.
Nah, sedangkan mata pelajaran seni ditempatkan di jam terakhir agar dapat meningkatkan gairah belajar siswa yang sudah lelah oleh berbagai materi pelajaran yang berat sebelumnya. Keempat, penanganan administrasi sekolah dan kelas. Administrasi sekolah dan kelas, petugas administrasi dan guru harus bekerja sama dengan baik, sehingga masalah-masalah administrasi dapat diatasi dengan penuh keterbukaan melalui diskusi antara guru dengan petugas administrasi sekolah. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat psikologi pendidikan. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang manfaat psikologi pendidikan bagi para peserta didik dan manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik. Nah, teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik. Nah, menurut beberapa ahli psikologi, manfaat dari psikologi pendidikan bagi para pendidik itu pertama, peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Ketiga, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Keempat, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya secara profesional. Kelima, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Keenam, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Nah, kemudian manfaat psikologi pendidikan bagi para peserta didik, yaitu pertama, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Kedua, mengenali naluri dan potensi belajar. Ketiga, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. Dan keempat, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup WhatsApp. Dan nanti kami sampaikan kembali mengenai teknisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.